Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Selvia Nurhayati dengan nomor induk mahasiswa 1965104 dari kelas 7A Akuntansi Manajerial dengan mata kuliah Akuntansi Manajemen Lanjutan. Di sini saya akan membawakan materi yang berjudul Kalkulasi Biaya Standar Alat Pengendalian Manajerial. Standar unit, dasar dari standar unit telah ada dalam kerangka anggaran fleksibel. Anggaran fleksibel dapat berjalan baik. Biaya variabel yang dianggarkan per unit masukan dari setiap unit keluaran harus diketahui untuk setiap item dalam anggaran. Biaya masukan variabel yang dianggarkan per unit keluaran merupakan standar unit. Standar unit adalah dasar atau fondasi dari pembuatan anggaran fleksibel. Jenis standar ada dua. Yang pertama standar ideal, yaitu menginginkan efisiensi maksimum dan hanya bisa dicapai bila semua berjalan lancar. Dua, standar yang dapat dicapai. Standar yang dapat dicapai dalam kondisi operasi efisien. Untuk menentukan biaya standar unit, dua keputusan harus dibuat. Yang pertama, jumlah input yang seharusnya digunakan per unit output keputusan kuantitas yang menghasilkan standar kuantitas. Dua, jumlah yang seharusnya dibayar untuk kuantitas input yang digunakan keputusan harga yang menghasilkan standar harga. Biaya standar dan biaya produk standar. Biaya standar, dua alasan mengapa biaya standar diterapkan. Yang pertama, untuk memperbaiki perencanaan dan pengendalian serta memperbaiki pengukuran kinerja. Dua, kalkulasi biaya produk. Biaya produk standar, biaya standar digunakan pada organisasi untuk perusahaan manufaktur, dapat pula digunakan dalam organisasi atau perusahaan jasa. Konsep ini lebih mudah digambarkan dalam proses produksi. Analisis variasi penjelasan umum. Anggaran fleksibel dapat digunakan untuk mengidentifikasikan biaya yang seharusnya telah muncul pada tingkat aktivitas aktual tertentu, maka perhitungannya dari masukan yang direncanakan atau dianggarkan adalah standar price per unit suatu produk dikali kuantitas standar input yang diizinkan untuk output aktual. Biaya masukan aktual adalah actual price per unit input dikali aktual quantity input aktual yang digunakan. Variasi harga dan efisiensi. Variasi anggaran total merupakan selisih antara biaya aktual masukan dengan biaya yang direncanakan. Dalam sistem biaya standar, total variasi dibagi menjadi dua, yaitu variasi harga dan variasi penggunaan. Total variasi sama dengan variasi harga ditambah variasi penggunaan. Analisis variasi bahan baku. Yang pertama, satu pendekatan kolom, dua pendekatan rumus. Dalam pendekatan rumus ini ada dua, yaitu variasi harga bahan baku, material price variasi mengukur perbedaan antara berapa yang harus dibayar untuk bahan baku dan berapa yang secara aktual dibayar. Variasi penggunaan bahan baku mengukur perbedaan antara bahan baku langsung yang secara aktual digunakan dan bahan baku langsung yang seharusnya digunakan untuk output aktual. Analisis variasi tenaga kerja langsung. Satu, pendekatan kolom. Dua, pendekatan rumus. Variasi tarif tenaga kerja. Menghitung perbedaan antara apa yang yang sudah dibayar untuk tenaga kerja langsung dan apa yang seharusnya dibayar. Variasi efisiensi tenaga kerja mengukur perbedaan antara jam tenaga kerja yang secara aktual digunakan dan jam tenaga kerja yang seharusnya digunakan.
Analisis variasi biaya overhead. Yang pertama, variasi overhead variabel. Variasi pengeluaran overhead variabel mengukur pengaruh agregat dari perbedaan antara tarif aktual overhead variabel dan tarif standar overhead variabel. Variasi efisiensi overhead variabel mengukur perubahan dalam konsumsi overhead variabel yang muncul karena penggunaan efisiensi atau tidak efisien tenaga kerja langsung. 2. Variasi overhead tetap. Variasi pengeluaran overhead tetap mengukur perbedaan antara overhead tetap aktual dan overhead tetap yang dianggarkan. Variasi pengeluaran overhead tetap sama dengan overhead tetap aktual dikurang dengan overhead tetap yang dianggarkan. Variasi volume overhead tetap adalah perbedaan antara overhead tetap yang dianggarkan dan overhead tetap yang dibebankan. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada materi kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.